Nah, sore ini seperti biasa, setiap hari Rabu kita akan mengadakan ya bincang santai ya, business talk. Masih dengan Pak Joni, yang kemarin sudah sempat kasih komentar juga tentang produk Bapak Ibu yang sudah masuk ke IHC. Nah, sore ini kita juga akan ada bintang tamu tambahan, ada Pak Haryadi ya dari Taman Wisata Nusantara. Matahari, Taman Wisata Matahari. Oh, Taman Wisata Matahari. Nah, nanti Bapak Ibu juga mungkin kita akan sempat sedikit kurasi juga ya, Pak Joni ya. Ya. Nanti teman-teman bisa produknya bisa langsung apa kita bilang gelar lapak di sana kali. Sebelum menonton lebih lanjut, klik subscribe dan klik tombol lonceng channel Big Indonesia Official. Satu, saya akan minggu lalu kan kita review mengenai merek ya. Kalau dilihat dari pembahasan sudah banyak dijelaskan ya. Problem utama saya ulang lagi ya tetap di ya masalah merek, desain, terus juga penulisan informasi produk ya. Itu masih problem utama di banyak anggota kita ini UMKM. Terus untuk minggu ini sebenarnya kita mau bicara beberapa hal, tapi nanti kita coba sampaikan kembali minggu depan. Ini kita masuk bagaimana cara masuk ke market ekspor ataupun market lokal. Nanti kita juga bicara minggu depan mungkin next mengenai dokumen apa aja yang diperlukan untuk ekspor seperti itu. Nah kalau bicara market ekspor maupun market lokal, sebentar saya coba siapin share dulu. Nah kalau bicara mengenai market sebenarnya dari UMKM kita maupun anggota dari Istiqlal ini kalau saya ibaratkan seperti ini Pak, jadi ini UMKM atau IKM yang ada di anggota, ini market. Jadi kita butuh satu jembatan, ya jembatan untuk menghubungkan UMKM, YMKM ke market. Nah kalau dari anggota ada 1.100 total mau dihubungkan ke market ekspor maupun market lokal, ya butuh satu wadah. Kemarin saya ada diskusi sama Bu Dwi, ya mungkin Istiqlal yang menjadi wadah untuk misalnya ekspor ke luar negeri atau lainnya. Kalau dilihat di sini kan, misalnya kalau UMKM itu bicara mengenai ekspor, ada satu wadah. Karena kan nggak mungkin satu-satu lakukan ekspor dan sebagainya kalau skalanya masih kecil. Contoh kemampuan dari produksi masing-masing UMKM maupun IMKM untuk memenuhi satu kontainer kan mesti harus ada investasi dan sebagainya. Tapi kalau di dalam satu wadah ada yang menjembatani untuk menggabungkan produknya, konsolidasi dan sebagainya, mungkin akan jauh lebih gampang untuk dilakukan ekspor. Mungkin seperti itu. Nah, jembatan ini kalau kita lihat ya kalau UMKM mau lakukan ekspor ya bisa kayak tadi direct dalam arti langsung ekspor atau menggunakan sarana melalui Istiqlal atau yang lain misalnya yang sebelumnya saya pernah bicara pada saat minggu pertama melalui Sarina yang merupakan government ekspor, terus bisa juga dengan e-commerce yang Kadin, Inakom perusahaan yang bantu ekspor juga secara online, ataupun yang sekarang lagi tren bisa lewat misalnya Shopee atau Tokped atau apa yang memang mereka punya divisi ekspor. Yang terakhir bisa juga lewat company saya yang untuk ekspor, nah itu juga bisa dilakukan. Jadi memang butuh jembatan, kecuali memang di UMKM atau IMKM kita ini punya kemampuan secara production maupun itu kapasitas bisa melakukan direct ya. Nah untuk direct buyer bisa didapatkan dengan berbagai cara. Yang paling simple sebenarnya adalah menghubungi government Indonesia di perwakilan masing-masing negara. Jadi UMKM yang punya produk yang sudah layak ekspor bisa
bisa menentukan dulu negara mana yang mau menjadi target. Tentu nggak semua negara bisa langsung, tapi misalnya mau menargetkan Malaysia atau Singapura. Nah, kalau mau menargetkan Malaysia atau Singapura, Singapura itu kita di KBRI ada showroom. KBRI menyediakan showroom untuk produk-produk Indonesia, produk-produk UMKM maupun IMKM maupun perusahaan Indonesia. Di sana juga ada tempat, ya, tempat yang disediakan untuk misalnya kalau dari perusahaan-perusahaan Indonesia datang mau meeting dan sebagainya, atau melakukan pengenalan produk, mereka bisa bantu di situ. Itu cara yang paling simpel. Jadi tentukan dulu negaranya, negara apa yang kita mau ekspor, ya. Habis itu kita hubungin KBRI Indonesia atau ITPC Indonesia. Ya, mereka yang merupakan misi dagang, misi ekspor dan sebagainya. Setidaknya bisa dipakai produk-produk dari Bapak Ibu UMKM untuk market orang-orang Indonesia yang ada di sana. Nah, ini cara yang paling simpel ya, melalui jaringan pemerintah, KBRI maupun ITPC. Nah, lainnya adalah bisa mencari partner di setiap negara. Ya, partner ini bisa dari online, bisa ada langsung, memang ada dikenalkan, ya, dikenalkan oleh teman atau dikenalkan oleh relasi bisnis atau pada saat mereka berkunjung ke Indonesia dan dikenalkan juga, atau bisa juga melalui pameran. Membuat pameran, misalnya ada pameran di Malaysia atau pameran di Singapura atau negara yang menjadi target. Nah, kita lakukan pameran di situ. Nah, kalau pameran kan bisa dapat buyer sehingga bisa lakukan transaksi. Nah, itu strategi yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu secara simpel untuk masuk ke market ekspor. Ya, kalau market lokal sendiri kan Istiqlal rencana akan membangun market untuk ya wisata, turis maupun dan sebagainya. Bisa juga melalui teman santai Indonesia. Teman santai Indonesia itu adalah toko oleh-oleh ya yang akan berdiri di Gedung Sarina, menjadi pusat oleh-oleh untuk lokal maupun turis asing. Bisa juga melalui PT Wijaya Kusuma, itu adalah perusahaan untuk distribusi yang masuk ke retail Indonesia, retail supermarket maupun nanti distribusi di Jogja dan sebagainya. Nah, yang keempat itu nanti dari Pak Haryadi akan presentasi mengenai Taman Wisata Matahari. Kebetulan saya ketemu Pak Haryadi dan ngobrol-ngobrol bahwa UMKM di bawah Istiqlal ini sangat banyak, 1.100, dan itu bisa menjadi peluang untuk kerjasama. Ya. Taman Wisata Matahari sendiri nanti mungkin Pak Haryadi akan presentasi detail, pengunjungnya cukup banyak. Ya, rata-rata kalau bisa dilihat kemarin kalau nggak salah per hari itu angkanya cukup tinggi. Ya, angkanya nanti mungkin Pak Haryadi bisa jelaskan. Nah, untuk market ekspor mau market lokal, ya Bapak Ibu memang harus menyiapkan produknya dengan baik. Ya, kemarin kalau bicara merek, nanti mereknya udah beres, informasi packagingnya sudah beres, terus packagingnya bagus dan sebagainya. Tentu akan membuat produk Bapak Ibu bisa diterima oleh konsumen. Ya, target market yang Ibu tentukan, Bapak Ibu tentukan sangat penting. Ya, target market ada negara bersangkutan, ya, lokal maupun target konsumen yang Bapak Ibu menjadi target, ya. Konsumennya jenisnya seperti apa? Apakah anak-anak, apakah remaja, ataukah yang Bapak Ibu rumah tangga seperti itu. Jadi target market harus ditentukan dengan tepat untuk produk, ya, dari produk kita masing-masing, terus harganya juga menjadi sesuai dengan target market yang ditentukan. Nah, strategi besarnya, garis besarnya seperti itu Pak Wisnu. Nanti secara detail kita mungkin lebih banyak ke diskusi. Nanti setelah saya ini mungkin kita kasih waktu Pak Haryadi menyampaikan mengenai Taman Wisata Matahari. Oke, ya, terima kasih Pak Joni
atas paparannya. Memang Bapak Ibu berdasarkan pengalaman saya juga, kalau Bapak Ibu pergi ke KBRI kita di luar negeri itu ada semacam etalase dia buat, biasanya di kantornya Pak Akdak ya. Itu dia taruh produk-produk kita semua di sana. Nah, termasuk saya juga waktu berkunjung ke KBRI di Bangkok, itu mereka selain menaruh produk-produk juga katalog, brosur, dan kartu nama. Jadi setiap hari itu, nggak setiap hari sih, tapi hampir ya seminggu paling nggak selalu ada buyer dari luar negeri itu yang mampir nanya ke KBRI, saya cari produk ini, kemudian ada produk apa ya yang bisa diimpor dari mereka, tanya itu gitu. Nah, kalau produk Bapak Ibu nggak ada di sana, atau brosurnya atau kartu nama atau apapun itu materi promosi lainnya, tentu dia staf Akdak akan kasih ya yang sudah ada di sana aja gitu. Nah, makanya Bapak Ibu disiapkan juga tadi setelah menentukan mungkin 2 sampai 3 negara tujuan ekspor ya Pak Joni ya, mungkin kalau semua negara kan terlalu banyak juga gitu ya. Tentukan dulu negara yang mau jadi target, misalnya paling dekat kita dulu Singapura atau Malaysia yang taste-nya paling bisa terima lah, mereka bisa terima rasa yang kita punya ya. Betul. Nah, jadi ya negara jiran kita dulu nih, tetangga kita dulu, karena selain tadi rasanya juga dekat, jaraknya juga dekat. Jadi kalau teman-teman naruh produk di sana, ya potensi untuk dapat bayarnya juga lebih besar. Nah, nanti kalau sudah punya budget sendiri atau yang lebih, yang ekstra, bisa ke Tiongkok, ke Filipina, atau ke Brunei, bisa teman-teman ke sana. Hai kakak-kakak semua, jangan lupa untuk subscribe channel Big Indonesia Official. Subscribe itu gratis kok, dan dukung selalu channel yang bermanfaat ini. Klik like, share, supaya pahala teman-teman banyak. Stay tune terus guys.